Pada tahun 1981, pernah terjadi sebuah peristiwa pembajakan pesawat Garuda Indonesia. Operasi penyelamatan pesawat Garuda Indonesia dari pembajakan inilah dikenal sebagai Operasi Woylah. Pesawat Garuda dengan penerbangan 206 menjadi sasaran pembajakan oleh teroris bersenjata. Pembajakan itu terjadi tepatnya pada 28 Maret 1981. Dalam hal ini 5 orang teroris terlibat dalam pembajakan ini. Para teroris ini dipimpin oleh Imran bin Muhammad Zain. Sementara pesawat Garuda saat itu diterbangkan oleh Kapten Pilot Herman Rante dan Kopilot Hendy Juwantoro. Pembajakan pesawat ini dilakukan saat penerbangan dari Jakarta menuju Medan pada pukul 10:10 waktu Indonesia Barat. Namun tidak sampai tujuan, pesawat Woylah malah diterbangkan ke arah Malaysia hingga Thailand. Pesawat ini pada saat pembajakan membawa 48 penumpang dan 5 orang awak dalam penerbangan. Bagaimana peristiwa tragedi Woylah ini bisa terjadi? Dan apa motif sebenarnya dari pembajakan ini? Simak terus video ini. Namun sebelumnya, jika kalian punya usulan mengenai insiden, tragedi, peristiwa, ataupun sejarah yang ingin kita angkat, silakan tulis di kolom komentar. Mengungkap peristiwa dari perspektif berbeda. Pembajakan pesawat Garuda Indonesia penerbangan 206 atau juga dikenal dengan sebutan peristiwa Woylah. Pembajakan ini terjadi pada 28 Maret 1981 oleh Komando Jihad di Indonesia. Pesawat DC-9 melayani rute domestik Jakarta-Medan, dibajak dalam penerbangan antara Palembang-Medan dan dipaksa mendarat di Bandar Udara Internasional Don Mueang di Bangkok, Thailand. Pesawat berangkat dari Bandar Udara Internasional Kemayoran di Jakarta pada pukul 8.00 waktu Indonesia Barat dan dijadwalkan tiba di Bandar Udara Internasional Polonia Medan, Sumatera Utara pada pukul 10.55 waktu Indonesia Barat. Saat itu, pesawat yang transit di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Talang Betutu, Palembang ini baru saja lepas landas menuju Bandara Polonia Medan. Pesawat DC-9 dibajak pada pukul 10:10 waktu Indonesia Barat. Sesaat setelah lepas landas dari Palembang, pembajakan terjadi antara Palembang-Medan. Setelah lepas landas, 5 pria dengan senapan kisar berdiri dari tempat duduk mereka. Beberapa menodongkan senjata ke arah pilot, sementara yang lainnya berpatroli di lorong pesawat, mengawasi para penumpang. Mereka menuntut pilot untuk terbang ke Colombo, Sri Lanka. Namun pesawat tidak memiliki cukup bahan bakar, sehingga mereka mengisi bahan bakar di Bandar Udara Internasional Pulau Pinang di Bayan Lepas, Malaysia. Saat mengisi bahan bakar, para pembajak mengeluarkan seorang wanita tua bernama Hulda Panjaitan dari pesawat karena dia terus menangis. Selanjutnya pesawat lepas landas dan mendarat di Bandara Don Mueang di Bangkok. Sesampai di sana, para pembajak membacakan tuntutan mereka. Tuntutan pertama yang diajukan para pembajak mula-mula hanya meminta 20 orang tahanan yang terlibat dalam penyerangan Konsekta 8606 Pasir Kaliki di Bandung atau peristiwa Cicendo pada 11 Maret 1981 dibebaskan. Namun, para pembajak mengajukan tuntutan baru lagi. Dari yang awalnya 20 tahanan meningkat menjadi 80 orang dan bertambah lagi menjadi 84 orang. Pembajak juga meminta didatangkannya pesawat yang lebih besar untuk dikirim ke Bangkok dengan awak pesawat baru yang mengetahui rute-rute internasional. Batas waktu tuntutan dari pembajak yang berjumlah 5 orang tersebut adalah hingga Minggu 29 Maret 1981, pukul 21.30 waktu Bangkok. Para pembajak juga menuntut uang sebesar 1,5 juta US dollar
dan agar Menteri Adam Malik diberhentikan dari jabatan Wakil Presiden Indonesia, dan agar semua orang Israel dideportasi dari Indonesia. Mereka juga menuntut pembebasan salah satu rekan mereka di lokasi rahasia. Para pembajak mengatakan kepada polisi Thailand untuk menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintah Indonesia dan mengancam akan meledakkan pesawat beserta seluruh penumpang dan kru pesawat jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Saat peristiwa pembajakan pesawat terdengar oleh Presiden Soeharto, Presiden memanggil LB Murdani. Singkat cerita, LB Murdani memerintahkan asisten operasi Kopasanda, yaitu Letkol Sintong Penjahitan, untuk membuat rencana pembebasan dengan personil. Pasukan komando meminjam sebuah pesawat McDonnell Douglas dari Garuda Indonesia yang mirip dengan pesawat yang dibajak selama 3 hari untuk melatih menyerbu. Tim ini dipersenjatai dengan senjata baru, termasuk Heckler dan Koch MP5. Mereka berangkat ke Thailand dengan menggunakan pesawat McDonnell Douglas DC-10 milik Garuda Indonesia. Pada Senin 31 Maret 1981, tim telah siap. Namun, pemerintah Thailand tidak memberi izin bagi pasukan Indonesia untuk mengambil alih pesawat tersebut, karena pesawat itu berada di wilayah Thailand. Dalam keputusasaan, Kepala Badan Intelijen Strategi Indonesia, Benny Murdani, menghubungi seorang teman di kantor CIA di Bangkok untuk membujuk pemerintah Thailand agar memberikan izin. Pemerintah Thailand akhirnya menyetujui penyerbuan tersebut dengan bantuan Resimen Pasukan Keamanan Angkatan Udara Thailand atau SFR. Pada tanggal 31 Maret 1981, kabar baik untuk memulai operasi pembebasan. Dibuatlah grup 1 dengan 3 tim, yaitu tim merah, tim biru, dan tim hijau. Tim merah dan biru berada di bagian belakang pesawat, sementara tim hijau masuk dari pintu belakang pesawat. Anggota tim SFR Thailand diposisikan di landasan pacu jika pembajak mencoba melarikan diri. Pukul 2.43 dini hari, pasukan bersenjata mendekati pesawat secara diam-diam. Mereka merencanakan agar tim merah dan tim biru memanjat ke sayap pesawat dan menunggu di pintu samping. Semua jendela pesawat telah ditutup. Tim hijau akan masuk lewat pintu belakang pesawat. Semua tim akan masuk ketika kode diberikan oleh pimpinan operasi penyelamatan. Tepat pukul 2.43, tim Komando Angkatan Udara Thailand ikut bergerak ke landasan, menunggu di landasan agar tidak ada teroris yang lolos. Kode untuk masuk diberikan. Ketiga tim masuk, dengan tim hijau terlebih dahulu. Mereka berpapasan dengan pemberontak yang berjaga di pintu belakang. Pemberontak menyerang dan menembakkan peluru yang mengenai Ahmad Kirang, anggota tim pembebasan pesawat dari tim hijau. Kemudian tembakan balasan didapatkan pembajak dan tewas di tempat. Tim biru dan tim merah masuk dan menembak 2 teroris lainnya, sisa 2 pembajak. Ketika penumpang pesawat diselamatkan dan minta keluar oleh tim penyelamat, keluarlah 1 pembajak pesawat membawa granat dan dilemparkan. Namun nasib baik masih bersama penumpang dan penyelamat. Granat gagal meledak. Lalu bergegaslah para penyelamat dengan menembak pembajak. Akhirnya 4 teroris dilumpuhkan dan 1 selamat. Setelah itu, teroris yang selamat dihukum mati. Ahmad Kirang, anggota tim Kopassus yang terluka akibat tertembak di bagian abdomen, meninggal dunia keesokan harinya pada tanggal 1 April 1981 di Rumah Sakit Bhumibol Adulyadej di Bangkok. Kapten Herman Rante yang merupakan pilot pesawat juga tertembak dalam baku tembak tersebut. Dia meninggal dunia di Bangkok beberapa hari kemudian. Jenazah Kirang dan Rante diterbangkan dari Bangkok ke Jakarta. Keduanya kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Setelah pembajakan ini, nama pesawat berubah menjadi Porong.
Seluruh anggota Kopassus termasuk pimpinannya, Letnan Kolonel Sitong Panjaitan, dianugerahi bintang sakti oleh pemerintah Indonesia dan naik pangkat. Ahmad Kirang secara anumerta mendapatkan kenaikan pangkat 2 kali lipat. Garuda Indonesia tetap mengoperasikan nomor penerbangan 206 per Maret 2024 yang kini melayani rute Jakarta-Yogyakarta dengan menggunakan armada Boeing 737-800. Gengs, demikian kisah pembajakan pesawat Garuda penerbangan 206 ini. Mengungkap peristiwa dari perspektif berbeda.